Bali. Sebenarnya nih yang mengundang ini gitu ya, ada Bucio, Ocha gitu ya. Semoga sehat selalu ya, semoga makin besar usahanya. Amin. Nah, hari ini saya diundang sama beliau-beliau ini untuk sharing Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini ringan-ringan aja Bapak. Juga bukan dosen Bapak Ibu ya. Anggap aja benar-benar kita ini teman baik gitu. Ya, seperti yang sudah diundang sama Bucio dan kawan-kawan lainnya, kita malam ini membahas bisnis online ya, usaha online yang berat-berat ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada sesinya tersendiri. Saya di sini benar-benar untuk pembukanya. Jadi ini benar-benar bisa untuk semua kalangan ya, baik orang yang memang punya usaha sebelumnya atau belum gitu ya, atau orang yang punya pengalaman atau memang yang nggak punya pengalaman. Insya Allah semua bisa masuk gitu ya. Dan yang udah kita tahu juga kan yang namanya pandemi ya, era sekarang Bapak Ibu ya, saya yakin Anda hadir di malam hari ini, Anda juga pasti berpikiran gitu loh, apa ya kira-kira sekarang usaha, kayaknya kalau ngomongin kerjaan, waduh ini Anda tanya nih ke depannya. Mau ngomongin bisnis, sedangkan lihat teman-teman yang bikin usaha kuliner, bikin usaha travel, itu malah makin tanda tanya lagi gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu benar-benar alhamdulillah Bapak Ibu ya, dari tim usaha kami Bapak Ibu semenjak era pandemi justru merasakan namanya peningkatan usaha gitu. Nah, tentunya dari malam hari ini Anda akan kepikiran, Pak, berarti modalnya harus gede nih. Gitu ya, Pak, berarti nanti ribet atau enggak ya? Mungkin Anda banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kita kupas santai aja. Setuju ya? Nah, kalau gitu sebelum saya cerita panjang lebar, oh jangan-jangan Pak Farid memang sebelumnya belajarnya IT. Jangan-jangan sebelumnya memang sudah punya usaha yang besar gitu ya, modalnya gede Bapak Ibu. Lebih baik kita kenalan dari awal dulu, supaya nanti nggak muter-muter. Dan nanti ada sesi tanya jawabnya Bapak Ibu ya. Silakan boleh slide-nya Bu Cio. Saya pribadi Bapak Ibu sebenarnya besar dan dari kecil itu memang sudah di Jakarta. Ya, ayah saya dari Makassar, ibu saya dari Jawa Timur, dari Malang gitu. Nah, next boleh Bu. Saya ini anak keempat dari 5 bersaudara. Ya, kakak saya wanita semua, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Nah, yang saya mau garis bawahin Bapak Ibu, kira-kira nih, ya, terutama nih yang cowok-cowok nih, ya, kalau mendengar kalimat anak laki-laki pertama, apa yang di pikiran Anda nih kira-kira? Sukses boleh silakan ya, sambil tulis di bawah ya. Nah, kalau udah ngomongin anak laki-laki pertama ya, mungkin waktu kita kecil, Anda mungkin pernah ngerasain ya, dibangga-banggain. Wah, anaknya hebat nih, ini calon jagoan gitu ya. Anda dibawa keliling-keliling, itu benar-benar jadi kebanggaan keluarga. Tapi Bapak Ibu, sampai di usia tertentu, ketika kita sudah matang, kita sudah selesai sekolah gitu ya, atau mungkin nggak usah selesai sekolah deh, keluarga sudah mulai menuntut. Kamu nih jadi cowok bagaimana sih? Ya nggak? Kamu nih masa depan keluarga, kamu yang harus jadi tulang punggung keluarga. Nah, tentunya seimbang ya. Jadi kalau anak pertama tuh biasanya masih kecil dibangga-banggain, tapi pas sudah gede, wah, tanggung jawabnya besar sekali. Setuju ya? Nah, dan yang namanya hidup ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kalau ngomong latar belakang keluarga, ayah saya seorang pengusaha juga, ya, jadi punya percetakan saat itu Bapak Ibu ya, ordernya alhamdulillah lah ya, lumayan gitu buat kehidupan kami, sangat berkecukupan Bapak Ibu ya, anak 5, bayangkan kalau uangnya pas-pasan kan sulit gitu ya. Tapi yang namanya hidup nggak semuanya lancar. Gitu. Nah, ayah saya nggak dikasih kesempatan lama ya, usianya waktu itu juga cuma sekitar 39-40-an, akhirnya beliau meninggal. Nah, Anda bisa kebayang, punya perusahaan, tapi pemiliknya meninggal. Kira-kira bagaimana tuh? Ya, mungkin ada sekarang berpikiran nih, wah ada usaha keluarga, enak, nanti nggak usah dipikirin, nanti jadi direktur. Ternyata yang namanya usaha konvensional itu nggak segampang yang kita pikir. Akhirnya langsung collapse. Ya. Kalau cuma tutup perusahaan, ya itu gampang banget gitu. Masalahnya tadi anak masih 5. Masih banyak yang harus disekolahin. Kakak saya paling tua waktu itu masih kelas sekitar 5 SD.
masih panjang, betul ya? Nah, saya waktu kecil nggak ngerti hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya cuma ngertinya ya main, taunya orang tua ada uangnya gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah saya lanjutin, saya sekolah alhamdulillah di Jakarta semua ya. Saya sempat juga lanjutin kuliah D3 Teknik Sipil di Politeknik Negeri Jakarta. Ketika terakhir, nah, sorry, suaranya clear ya, Bu Cio? Kira-kira jelas nggak suara saya, Bu Cio? Jelas Pak, tolong agak lebih besar lagi aja biar lebih kedengeran kayaknya. Kira-kira suara saya jelas? Jelas sih, tapi katanya ada beberapa yang kurang jelas, agak lebih keras aja Pak, nggak apa-apa. Gimana? Sorry? Tadi jelas, jelas sih kalau di saya, tapi ada beberapa yang bilang kurang kedengeran. Oke, kalau gitu tambahin strong energi. Siap, mantap. Nah, betul Bapak Ibu ya, yang namanya meeting online sebenarnya itu keunggulan loh. Anda nggak perlu capek-capek nyewa tempat, nggak perlu capek-capek nyiapin penginapan gitu ya. Tapi ada satu hal yang namanya meeting online, Anda harus konsentrasi penuh gitu. Nah, ini saya support banget nih. Nih saya gini ini mic-nya nih ya, buat pemirsa biar puas gitu. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu ya. Tadi sampai ketika ayah saya meninggal, anak-anak masih panjang. Wah, ibu saya kerja keras luar biasa. Ya, ibu saya sudah ya usaha sana sini dicobain Bapak Ibu, alhamdulillah waktu itu masih keselamat karena ada kos-kosan. Tapi yang namanya kos-kosan Bapak Ibu ya nggak bisa dibilang punya lebih gitu. Tapi memang secukupnya aja. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sudah saya laluin ketika lulus kuliah blank ya. Bahkan bukan lulus kuliah malah. Setelah semester-semester terakhir itu mulai tanda tanya, Pak. Kita mungkin kalau dari SD tenang, lanjutin SMP. Habis SMP lanjutin SMA, habis SMA kuliah. Habis kuliah ngapain? Kerja, Pak. Terus habis kerja ngapain? Nikah, Pak. Ya, biasanya kayak gitu kepikirannya ya. Karena Bapak Ibu ketika sudah usia balik ya artinya kita sudah harus punya karir sendiri. Ke depannya seperti apa. Nah, kalau kita sesuaikan sama kendaraan seperti sekarang, keadaan seperti sekarang, ini makin tanda tanya nih, mau jadi apa nih? Ya, saya aslinya konstruksi Bapak Ibu ya, teknik sipil gitu ya. Kalau ngomongin konstruksi zaman sekarang, waduh, berat Bapak Ibu ya. Anda tahu dunia kalau kayak sekarang ya, travel juga hancur ya. Dunia industri-industri ya, entertainment juga, wah tanda tanya sekali Bapak Ibu. Nah, sampai ketika waktu saya akhir kuliah, saya ditawarin sama seorang rekan, yuk kita mulai usaha yuk. Usahanya apa? Wah, jualan nih. Jualan ya, bro ya? Wah, kalau jualan gue jujur aja nggak jago. Ya. Oh, Bapak Ibu, di sini ternyata nggak terlalu dipusingin jago atau tidak, Bapak Ibu. Ya. Ilmu yang Anda harus catat sekarang, Bapak Ibu, ini yang dulu saya camkan benar-benar, Bapak Ibu ya. Yang penting nomor satu adalah punya niat. Kenapa harus punya niat? Nah, saya waktu itu realistis. Lulus dari D3, Anda bisa bayar. Lulus dari D3, penghasilan UN 900.000. Saya langsung mikir, ya dulu saya berpikiran, lulus kuliah, wah itu jadi orang sukses. Lulus kuliah jadi orang mapan, lulus kuliah punya rumah, bisa nikah, bisa penghasilan yang mewah. Tapi kalau kita realistis, Bapak Ibu, penghasilan 900.000. Ngebayangin punya rumah aja ngeri. Kapan kebelinya rumah? Ya nggak? Gimana mau nafkahin istri? Nah, buat Anda nih yang mungkin masih sekolah, masih belajar, Bapak Ibu ya, selama ini cuman kepikiran, aduh, nanti deh. Jangan sampai di ujung karir Anda, di ujung pendidikan Anda baru ngerasain yang namanya masa depan itu ternyata harus dipersiapkan. Ya, apalagi nih saya baca nih, banyak banget yang nggak punya pulsa. Nah, loh, beli pulsa aja kita masih sulit ya, bagaimana beli rumah ini nanti? Ya, standby wifi-nya silahkan Bapak Ibu ya. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, saat itu ditawarkan seorang teman. Bapak Ibu jujur saya nggak suka yang namanya jualan-jualan. Ya saya senangnya gambar, desain, saya senangnya seperti itu. Tapi saya kembali Bapak Ibu, saya realistis. Kalau kita cuma ngandelin gaji zaman sekarang, itu berat banget Bapak Ibu. Ya. 900.000, kebayang nggak? Saat itu harganya udah 700 juta, 800 juta. Masa saya nabung 1.000 bulan? Ya, itu kayak kemarin ya bulan.
Nah, lalu lanjut Bapak Ibu ya, ditawarin, "Pak, habis itu bisa loket kan?" Ya, enggak Bapak Ibu. Ya. Di sini banyak sekali orang-orang itu memulai bisnis yang saya belajarin banyak sekali orang memulai karena nafsu. Artinya, oh, gue pengen mulai bisnis. Kayaknya 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan udah, wah kaya raya Bapak Ibu. Itu memulai bisnis karena nafsu sebenarnya. Kalau mulai bisnis, saya harus ngeluarin modal, saya harus belajar lagi, saya harus ini, ribet ya. Kalau kita pakai logika Bapak Ibu, yang namanya bisnis itu nggak akan matching. Wah, saya belajar banyak justru dari Pak Denny nih, mentornya teman-teman ya. Itu main bisnisnya bukan pakai logika, tapi benar-benar udah pakai marketing langit itu. Nanti seru lah bisa belajar sama beliau ya. Nah, kalau saya jujur aja Bapak Ibu, waktu itu saya pakai hati Bapak Ibu. Ya, saya bilang, ya bisnis oke lah saya nggak bisa, oke lah bisnis saya nggak jago. Tapi saya berpikir adalah ini penting. Saya nggak suka, saya nggak jago, tapi ini penting Bapak Ibu. Suatu saat saya harus punya backup keuangan yang benar, suatu saat saya harus punya bisnis sendiri, suatu saat saya harus punya keuangan yang memang sehat. Gitu. Ya. Jadi tips buat Anda Bapak Ibu yang ingin memulai bisnis, jangan pakai nafsu, jangan langsung bakal ngutang sana sini, perlu ngutang juga sebenarnya. Ya, Anda cukup jalankan pakai hati. Ya, nggak usah takut juga logika-logikaan Bapak Ibu ya. Kabar bagusnya Anda di sini nggak perlu sewa tempat, Anda nggak perlu gaji karyawan, Anda nggak perlu semua itu. Ya, bahkan izin semua sudah diurusin Bapak Ibu ya, sampai pajak aja saya nggak mikirin Bapak Ibu. Nah, tapi pakai hati kita. Ya, kalau Anda ngelihat masa sekarang, masanya benar-benar lagi tanda tanya, ya kita harus punya backup keuangan yang bagus. Selama itu halal, Bapak Ibu jalankan. Ya, tapi ternyata Bapak Ibu saya jalan, dia ingin punya keuangan yang bagus. Tapi seperti itu yang saya jalankan. Bertahun-tahun saya jalankan bisnis begitu aja. Untung enggak, rugi juga enggak. Nah, itu kan bete banget ya. Kalau rugi sih saya udah cepet nyerah itu Bapak Ibu ya. Ya namanya bisnis online nih zaman sekarang. Modalnya apa? Kuota. Anda nggak bisnis juga tetap beli kuota, betul nggak sih? Ternyata ada poin kedua, jangan cuma punya niat doang, tapi punya mentor Bapak Ibu. Disinilah akhirnya lengkap semua itu Bapak Ibu ya. Saya akhirnya menemukan mentor bisnis yang memang punya pengalamannya luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu, saya dibimbing Bapak Ibu. Ya. Nah, sengaja saya bahasanya nggak tinggi-tinggi dulu deh. Gimana caranya WA marketing, gimana Facebook marketing, saya nggak bahas di situnya dulu Bapak Ibu. Karena bagi saya yang penting itu tauhidnya dulu ya, seperti ajaran Pak Dede gitu. Soal fikihnya tuh gampang. Ya. Yang penting keyakinannya dulu, langkah-langkahnya dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi nomor satu Anda harus punya niatnya, yang kedua Anda harus punya mentor ya, pembimbingnya Bapak Ibu. Ya, saya ketemu waktu itu beliau namanya Pak Rizky Kanata, mentor teman-teman juga di sini ya, mentor Pak Denny juga, mentor Bu Cio juga. Itu orang yang benar-benar kredibilitasnya tinggi sekali Bapak Ibu. Oke? Nah, lalu buat Anda yang benar-benar lagi bingung, Pak, saya benar-benar pengen sukses, saya benar-benar pengen berhasil. Saya rela kerja keras karena memang udah zamannya kerja keras sekarang Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu mau ngapain. Kabar bagus ya lewat usaha ini Anda disediakan mentor Bapak Ibu, dibimbing dari nol sampai jadi. Ya, tadi saya udah cerita ke Anda, saya pengalaman cuma modal niat nggak cukup Bapak Ibu, harus punya mentor yang sudah terbukti. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, nah kok mau-mauan sih ya saya jalankan usaha ya, boleh Bu share next Pak. Nah, Pak saya nggak suka bisnis-bisnisan, saya nggak usah yang aneh-aneh dulu deh, saya yang penting sekolah dulu, saya yang penting kerja yang benar. Sampai Bapak Ibu, jujur aja saya ketemu foto yang berikut ini. Boleh? Next, Bu. Nah, pernah ngelihat ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya, foto seperti ini? Nah, ada seorang bapak-bapak bawa motor, ya, istrinya paling belakang, di belakang bapaknya ada anak yang paling tua, di depannya ada anak yang kecil, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda ngelihat seperti ini Bapak Ibu, ini serem atau lucu kira-kira? Ya.
Kadang-kadang kalau kita lihat lucu Bapak Ibu, tapi waktu itu jujur aja di mata saya ketika ngelihat ini serem sekali Bapak Ibu, ngeri malah. Kenapa ngeri Pak? Lah Anda bayangkan, kira-kira itu Bapak Ibu, itu yang salah anaknya, istrinya, atau bapaknya kira-kira? Ya, saya yakin kalau mereka punya mobil, mereka nggak akan lakukan hal tersebut. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu, apalagi anak masih kecil. Di situ saya akhir dapat gambaran Bapak Ibu ya, hidup terpaksa atau memberikan terbaik untuk keluarga. Nah, ketika hidup seperti itu nggak punya pilihan, itu ngeri, bisa marah-marah, betul nggak? Apalagi zaman sekarang ya. Nih, banyak sekali orang yang Gojek online. Gojek online tidak salah Bapak Ibu ya, itu halal. Silahkan saja Bapak Ibu ya. Tapi kira-kira kalau udah sampai bawa anak ya, apa iya dia nggak punya pilihan yang lebih bagus lagi? Betul ya. Nah, disitulah saya mulai berpikir, daripada ngotot sana sini, jungkir balik nggak jelas, kenapa nggak pikir usaha yang jelas? Usaha yang memang sudah ada mentornya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu benar-benar dibimbing sama para mentor di sini. 2 poin itu yang benar-benar yang saya pegang dari awal Bapak Ibu. Saya punya niatnya, saya serius banget, dan saya punya mentor. Nah, oke, lanjut. Pak, kira-kira di awal-awal itu seperti apa? Jujur waktu itu Bapak Ibu, saya waktu itu memulai ketika eranya masih BlackBerry ya. Di sini ada yang zaman BlackBerry mungkin ya. BlackBerry, Twitter ya. Saya mulai saat itu. Waktu itu jujur aja waktu itu saya jalankan di awal secara offline dulu Bapak Ibu ya. Saya tawarkan, saya banyak jualannya juga, saya tawarkan ke teman-teman ya. Pengalaman saya sih ya banyak kan yang nggak beli ya. Teman-teman bahkan bukan cuma nggak beli, tapi ngeledek, ngebully Bapak Ibu ya. Wah, itu bikin kita down. Nah, habis itu Bapak Ibu setelah saya jalankan secara offline, ada omset, bisa ada penghasilan ya, Bang. Tapi yang juga nanti akan diajarkan yaitu online ya Bapak Ibu ya, nanti dia dibimbing. Waktu itu saya jujur aja mulainya dari BlackBerry sama Twitter. Nah, ini sedikit kita bahas teknis ya. Nah, waktu itu awal-awal jualannya masih zaman-zaman peninggi badan waktu itu. Wah, saya ketawa itu. Ketemu teman-teman jualan peninggi badan, saya ketawa banget gitu ya. Apa tuh jualan bla 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 gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, ketika teman saya ini akhirnya beli mobil, bahkan kebeli rumah, saya nyerah deh. Ya udah deh, ajarin deh. Bodoh amat, yang penting halal, bisa punya rumah, bisa punya mobil, itu nggak semua orangnya, apalagi belinya cash, Bapak Ibu. Saya diajarkan sama mentor saya, Pak Rizky Kanata, untuk memulai yang namanya BlackBerry waktu itu ya. Intinya sederhana aja. Kalau yang namanya bisnis online, Bapak Ibu, sebenarnya mirip sama offline. Ya, intinya adalah perbanyak database, Bapak Ibu, salah satu. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan sama mentor-mentornya, bikin daftar nama dulu, Pak, building list. Ya, jadi nggak mesti berbicara untung dulu. Kadang-kadang di awal kita belum juga bisa bicara untung ya, walaupun banyak juga yang baru mulai langsung dapat untung Bapak Ibu. Tapi orientasi saya waktu itu di awal adalah perbanyak daftar nama. Ya, kumpulkan semua database. Singkat cerita waktu itu BlackBerry kalau nggak salah kontaknya ada 2000-an ya, mentok ya waktu itu ya. BlackBerry ya. Nah, Bucio juga waktu itu jagonya juga itu ya. Bucio tuh sampai aduh di stokis tuh kalau ngambil bonus tuh sampai nangis dia. Sama ya, beliau juga dapat motor gitu Bapak Ibu ya. Nah, dari BlackBerry itulah kekumpul ya, omset mulai Pak. Saya jual bukan orang-orang yang cuma saya kenal. Mohon maaf sebetulnya. Ada yang itu makanannya tapi keluar di luar di arah luar ya. Ya atau di sana ntar aku lagi. Ya, suruh masuk aja nanti. Ngomong itu. Oke, lanjut ya.
Intinya BlackBerry waktu itu nambahin kontak, perbanyak Bapak Ibu ya. Orang yang kenal belum tentu beli, orang yang nggak kenal belum tentu juga nggak beli. Intinya perbanyak dulu database Bapak Ibu ya. Banyakin semua. Lalu ketika BlackBerry-nya turun, waduh itu PR Bapak Ibu ya, saya harus ngerintis lagi. Sekarang eranya WhatsApp, betul ya? Nah, di sini makanya saya nggak akan cerita panjang lebar soal teknis Bapak Ibu ya, karena nanti mentor-mentor Anda yang lebih paham Bapak Ibu. Tapi yang perlu Anda pahamkan adalah paradigmanya adalah database itu penting. Oke, lanjut. Ya, intinya waktu awal perbanyaklah database. Jangan nyerah dulu, Pak. Pak, saya udah tawarin semua 30 teman saya. Teman saya udah saya tawarin semua, Pak. Nggak ada yang mau beli. Berapa temennya? Banyak, Pak. Pas saya cek kontak BlackBerry-nya, 30. Mustahil, betul ya? Saya, Bu Cio, Pak Denny, itu selalu memulai dengan ribuan database di awal. Terbatas, makin besar lagi omset kita, Bapak Ibu. Sekarang ada Instagram, Facebook-nya juga sudah bisa buat bisnis. Nah, ilmu-ilmu ini kalau Anda pelajarin di luar, itu harganya mahal sekali. Nah, Anda tadi masuk ke sini, bayarnya berapa? 35.000 ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu pun disumbangkan loh. Wah, di mentor Anda ini luar biasa. Disumbangkan nanti asuhan. Jadi bukan cuma teknisnya, tapi Anda udah hajar, insya Allah ngucur nih. Karena dari dunia atasnya juga. Oke? Jadi, punya niatnya, punya mentornya. Ya, kalau secara teknis saya cuma bilang, perbanyak database. Nah, ya, ketika sudah database banyak, alhamdulillah tuh. Nah, boleh next slide-nya, Bu. Dari perusahaan tentunya, dari bonus, ya kita dapat juga ya. Dari penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, sesuai dengan omsetnya. Apalagi Bapak Ibu ya, ketika nanti Anda sudah bisa jualan, ya kalau saya ilmunya justru harus dibagikan ke teman-teman. Nah ini bedanya ya, kalau Anda jualan sendirian, kalau di luaran konvensional, nggak mungkin Anda punya toko bakso, laris. Anda cerita nih ke teman-teman, oh ini loh resep bakso gua, ya, yang ada kita kena saingan. Tapi kalau usaha ini, ketika Anda sudah jago jualan, ajarin teman-teman Anda jualan sama seperti Anda. Alhasil, ya, yang namanya jualan, enakan sendirian apa rame-rame kira-kira? Rame-rame ya, betul. Nah, ini salah satu yang saya terima juga, Bapak Ibu ya, saya benar-benar bisa kasih terbaik. Waktu tahun 2015 sampai 2016, alhamdulillah tim kami itu bisa tembus penjualan sekitar 6 miliar dalam 11 bulan. Kebayang tuh Bapak Ibu ya. Dulu saya namanya jualan 3 juta aja setengah mati, tapi ini 11 bulan bisa tembus 6 miliar. Dari segi bonus dapat dan dari perusahaan dikasih reward ya. Mobil BMW. Nah, Pak tekor nggak perusahaannya? Ya nggak tekor lah. Perusahaan dapat 6 miliar, saya dikasih mobil gratis sekitar 700 jutaan. Win-win solution, betul ya? Nah, ini bedanya juga nih sama konvensional. Kalau konvensional, saya banyak juga teman-teman yang pengusaha dia punya toko baju dan sebagainya. Mereka kalau mau liburan harus keluarkan uang dari profitnya sendiri. Untungnya berapa dikeluarin buat liburan. Kalau kita di usaha ini, profit itu dapat tambahan dari perusahaan dari luar. Gitu ya. Nah, boleh next, Bu Cio. Nah, dapat juga trip ya. Waktu itu tembus omset sekian, saya dapat trip jalan-jalan ke Spanyol ya. Wah, ini impian saya, Pak. Jujur Bapak Ibu kalau cerita trip Spanyol, saya jadi keinget PlayStation. Mungkin Anda ada yang zaman-zaman PS di sini ya. Ya, salah satu musuh ketika Anda berbisnis nanti adalah zona nyaman. Zona nyaman saya waktu itu saya main PS seharian Bapak Ibu. Saya main ini Winning Eleven, saya main FIFA Bapak Ibu itu non-stop Bapak Ibu. Tapi ketika saya udah mulai komitmen, saya perbaiki usaha saya sendiri, akhirnya saya berpikir, saya stop dulu deh winningnya. Ya, saya kejar lewat usaha ini, omset saya juga tembus sekian, saya dapat jalan-jalan gratis ke Spanyol. Saya ini fans berat Real Madrid, Bapak Ibu ya. Dikasih sama perusahaan jalan-jalan ke Spanyol dan dikasih gratis Real Madrid, Bapak Ibu ya. Anda yang gila bola, ayo kejar ya, pasti banyak trip-trip selanjutnya. Ini udah waiting list nih, mau ke Paris nih, beberapa lagi ya. Kalau udah nggak corona gitu ya. Next, Bu Cio.
Nah, ini juga ke Sydney juga ya. Sebelumnya ini tahun 2000 berapa ya? 2018 juga lah, kalau nggak salah. Nah, itu pulang dari Sydney, dimintain lagi paspor lagi ya. Habis itu udah ke Korea Selatan. Alhamdulillah sekeluarga ini gratis semua, Bapak Ibu ya. Ibu saya, istri saya, adik saya, anak-anak saya. Wah, itu dibayarin sama sekolah bisnis kita. Jadi selain nanti ada kerjasama sama perusahaan supply, kita dapat dapat juga dari perusahaan sekolah bisnisnya. Yang namanya bisnis ya butuh sekolah, Bapak Ibu. Kabar bagusnya, sekolah bisnis kita nggak pakai uang semesteran. Ya, nggak pakai biaya bayar dosennya, nggak perlu, Bapak Ibu ya. Ini salah satunya yang gratis juga. Oke, next Bu. Nah, ini yang saya cerita tadi ya. Ketika di awal-awal saya jualan masih pakai BlackBerry, saya tembus waktu itu penjualan sekitar saya lupa ya 40 apa 50-an lah, rutin itu setiap 3 bulan ya. Saya dikasih motor gratis. Biasanya kan kalau nyari motor saya justru cari DP terendah, cicilan terpanjang ya, tapi dari perusahaan ini dapat gratis. Dan saya menariknya dapat juga dari teman-teman Anda ya, Bu Cio, Pak Denny, Bu Ocha, dan teman-teman, banyak banget itu yang terima. Jadi seru ya, kita nongkrongnya tuh bareng di Rawamangun, ya kan? Gembel-gembelnya ya bareng ya. Bu Cio tuh saya tahu banget, jalan kaki itu kemana-mana naik angkot. Pas diumumin dari perusahaan dapat motor, itu nangis di depan saya, Bapak Ibu. Anda yang beruntung sekali grup beliau ya, beliau benar-benar saya tahu lah integritasnya benar-benar ya. Anda layak untuk diikutin. Next, boleh Bu? Nah, setelah itu saya juga dikasih di tahun ini kalau nggak salah 2014 ya, saya tembus omset tim kami sekitar 200 juta per bulan selama kalau nggak salah berapa bulan ya, 4 bulan, 5-6 bulanan lah. Nah, jadi dikasih uang cash sama perusahaan ya. Waktu itu sempat juga untuk dapetin ya. Sekarang dipakai sama ibu saya mobilnya. Next. Boleh? Nah, ini yang spesial ya. Kan katanya kalau rezeki itu nggak akan kemana ya. Saya juga justru belajar yang waktu itu ketika bangkrut keluarga, ya keuangan juga lagi berat. Waduh, boro-boro kita ambil kesulitan ya. Nah ini saya kasih ke ibu. Penggantiannya ini dari perusahaan luar biasa yang tadi saya cerita ya. BMW ini dikasih free dari perusahaan. Ya, BPKB juga nama sendiri Bapak Ibu ya. Nah, ini saya foto di kolong jembatan Pasar Pramuka nih. Ya, gara-gara dulu impiannya main Need for Speed Bapak Ibu ya. Jadi mobilnya paling keren kalau mobil asli lah, nggak usah mobil-mobil di PS. Boleh next Bu? Nah kan, nah ini dia ya. Jadi BPKB atas nama istri gitu ya. Tuh langsung mengurus ibu rumah tangga tapi mobilnya BMW kan sadis Bapak Ibu ya. Nah ini dikasih gratis ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau dijual lagi ya silahkan boleh ya. Bukan cicilan, bukan kredit, bukan nama perusahaan tapi nama sendiri ya. Waktu itu tembus omsetnya itu tadi 6 miliar selama 11 bulan. Pak jualan sendiri ya enggak lah. Kita jualannya rame-rame, itu yang seru nanti ya. Saya dapat mobil, tim saya juga dapat mobil. Boleh next Bu. Nah, ini yang kedua ya, jadi mobil yang tadi, saya sebenarnya impiannya bukan BMW Bapak Ibu, tapi saya senang banget Mercedes C300 Coupe. Cuman waktu ngelihat harganya ya, mobilnya seneng, harganya nggak seneng Bapak Ibu ya, karena harga mobil ini 2 kali lipat dari BMW yang tadi Bapak Ibu ya. Alhamdulillah juga ya, di sini saya justru belajar ya, bahwa kalau kita bisnis pakai logika Bapak Ibu, potensi kita itu kecil sekali. Kenapa? Karena otak manusia itu terbatas. Ya, saya benar-benar pelajarin, ya perbaikin diri, terus juga ya perbaikin hubungan hablum minan nas Bapak Ibu ya. Ini yang tadinya mustahil, itu benar-benar bisa jadi milik sendiri Bapak Ibu ya. Mercedes C300 Coupe Bapak Ibu. Ini dreams banget lah. Ini bisa apa namanya? Ada hologramnya di depan, bisa parkir sendiri, seru lah pokoknya. Nggak kebayang lah kalau punya kayak beginian Bapak Ibu. Cuman memang jujur ya, perawatannya ampun Bapak Ibu. Waktu itu servis cuman ganti wiper apa namanya? Ya wiper ya. Itu sama servis itu habis 11 juta gitu. Jadi nggak tega juga. Terpaksa harus dipotong ya, diganti. Saya balik lagi ke mobil yang sekarang Bapak Ibu ya. Next Bu, boleh. Saya pakai BMW 328 Coupe ya. Bedanya 328. Bedanya sama yang sebelumnya ini udah sunroof.
sama torsinya juga lebih besar. Nah, ya gitulah. Kalau dulunya anak Need for Speed begini ya, ini Need for Speed Underground Bapak Ibu. Jagoannya tuh BMW soalnya. Nah, boleh next. Nah, Pak, tapi saya nggak usah mikirin materi-materi yang mewah-mewah, Pak. Saya nggak suka jalan-jalan ke luar negeri. Saya nggak suka mobil-mobil mewah. Enggak, Pak. Saya cuma mau negaskan, Bapak Ibu ya. Ini kembali ke cerita awal kita tadi. Kemampuan kita bertanggung jawab dengan amanah keluarga, itulah tolak ukur seorang pria. Jangan sampai kita yang gagal, anak-anak istri kita, orang tua kita yang ikut susah, Bapak Ibu. Tujuan utamanya saya mau nyampaikan itu aja. Jadi kalau saya cuma cerita teknis, bagaimana jualan di Facebook, bagaimana jualan di Twitter, jualan di itu, wah itu basi Pak. Anda bisa dapatkan langsung dari mentor-mentor, tapi ujung-ujungnya kembali fighting spiritnya yang mau kita ajarkan Bapak Ibu. Nilai-nilainya itu yang pengen kita angkat sebenarnya. Saya nggak khawatir, saya cuma dikasih PS sama nasi goreng hidup Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ngomong anak istri, mana bisa kita cerita kayak begitu, betul ya? Next, boleh Bu Cio? Nah, tips suksesnya gimana Pak? Nah, ini tips sukses saya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kita kerjain semua bisnis ini sendirian Pak. Ya, saya nggak mungkin bisa jualan sampai miliaran kalau saya jualan sendirian. Ya, saya tahu Bapak Ibu di antara semua, Bapak Ibu pasti punya kendala. Saya nggak punya modal, Pak. Saya nggak pinter, saya gaptek, Pak. Saya punya utang, Pak. Saya diusir, Pak, di keluarga. Ya, semua kita punya masalah, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita cuma ngelihat masalahnya doang. Kita nggak pernah ngelihat siapa yang ngebantu kita, kiri kanan kita, orang-orang yang mendukung kita untuk menghadapi masalah. Itu yang saya diajarkan Bapak Ibu. Jangan cuma ngeliat masalahnya dong. Jangan cuma ngeliat nggak punya uang, jangan cuma ngeliat nggak ngerti online ya. Saya jangan cuma ngeliat teknis-teknis ya, tapi cari orang-orang yang mendukung. Nah, inilah orang-orang yang mendukung saya Bapak Ibu ya, tim saya Bapak Ibu ya. Mentor saya itu yang di tengah Bapak Ibu ya, yang pakai ada bunganya di situ, itulah beliau Bapak Rizky Kanata. Beliau yang bimbing saya dari benar-benar bukan siapa-siapa sampai di posisi seperti ini juga ya, di bisnis ini Bapak Ibu. Dan saya juga nggak ada apa-apanya kalau saya nggak punya tim Bapak Ibu. Ini tim saya Bapak Ibu. Jadi bangun, wujudkanlah bersama tim Anda. Nanti akan ada petualangan yang menarik dengan Pak Denny, dengan Bu Cio, dengan Bu Ocha, dengan tim banyak sekali Bapak Ibu. Oke. Nah, next Bu. Nah, salah satunya Pak kok kayaknya bisa ajaib banget ya hidupnya ya, yang tadinya benar-benar bukan siapa-siapa, tapi bisa ini, bisa itu, Bapak Ibu. Nah, kembali ke niatnya, Pak. Salah satu yang saya benar-benar pelajarin adalah when you help others, Allah will help you as a return. Ketika kita menolong orang lain, Allah sendiri, Pak, yang menolong hidup kita, Pak. Ya, saya yakin di luaran sana, Pak, saya nggak punya uang. Ya, jangan fokus nggak punya uang ya, Pak. Bantuin orang-orang di luaran sana yang nggak punya uang lewat usaha ini. Pak, saya hidup udah mentok, bantuin orang-orang yang mentok di luaran lewat usaha ini. Jadikanlah usaha ini bukan cuma sekedar untuk mencari materi, tapi untuk membantu sesama. Ya, next. Ada foto selanjutnya, Bu. Nah, yang kedua, ya, usaha ini benar-benar cocok banget untuk orang yang suka menolong. Nah, dari saya itu dulu. Saya kembalikan ke MC yang buat sesi tanya jawab. Silakan, Bu. Oke Pak Farid, thank you banget ya sharingnya Pak Farid. Nah teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, nah ini saatnya kalian chat nih. Kalau dari tadi kan harusnya perhatiin, tapi ini saatnya kalian chat. Kalian tanya aja apa aja nih buat Pak Farid. Tips triknya biar bisa kayak Pak Farid. Tadi Pak Farid udah sharingin ya ke kita semua. Saya juga kenal Pak Farid dari zaman susah ya Pak. Belum punya BMW, belum punya Mercy, belum nikah, masih kurus, masih kuyu gitu loh. Tapi luar biasanya dari bisnis online ini, wah sekarang paling terkenal se-Jakarta. Pokoknya kalau ke Jakarta, di Jakarta nggak mungkin nggak kenal yang namanya Pak Farid gitu loh. Nah, ada nggak nih teman-teman semuanya yang mau tanya gimana nih caranya biar bisa sukses kayak Pak Farid? Sok monggo di kolom chat penuhin nih, nanti kita akan pilih berapa ya pertanyaannya, 10 kali ya, 5-10 pertanyaan yang paling bagus ya, subscribe. Nah ayo, gimana caranya biar kayak Pak Farid?
Gimana Pak caranya? Terus Kak gimana kalau masalahnya nggak ada kendaraan nih harus COD, awal langkahnya seperti apa? Boleh nggak Pak kalau saya yang awalnya nanya? Saya aja yang nanya ya Pak ya. Oke, Pak Farid saya nanya duluan dong. Oh, di unmute, maaf. Maaf. Soalnya Oke, Oke, siap. maaf, I'm sorry. Monggo, monggo. Nih saya mau nanya, kan ini apalagi banyak yang anak muda ya. Kalau dengerin kisah sukses orang sukses tuh bawaannya pengen semua gitu. Nah, apa sih tipsnya atau pesan buat kita semua nih yang ya masih baru pemula berbisnis? Kita tuh harus ngapain sih biar kayak Pak Farid? Kan nggak mungkin sebulan 2 bulan terus kayak Pak Farid gitu loh. Omset bisa miliaran, apalagi tadi betul. 11 bulan berapa miliar tuh tadi cuma 11 bulan. Wah, 6 miliar waktu itu. 6 miliar 11 bulan. Ini 11 bulan sejuta aja sih, enggak ya? Kadang sejuta aja omset belum gitu loh. Nah, gimana sih, kan banyak yang maunya, tapi apa sih yang bisa Pak Farid kasih ke kita? Kita tuh harus ngapain sih sebagai pengusaha yang pemula gitu? Oke, siap. Mantap pertanyaannya tuh. Saya juga dulu, Cio, jujur aja nggak kebayang omset sebanyak itu gitu ya. Bagi saya dulu bisa 3 jutaan aja jualan, itu udah the best. Sebenarnya ya dulu ya. Kalau beberapa dari mentor yang saya pelajarin, kadang orang terlalu fokus ngelihat hasilnya, uangnya, outputnya dulu. Sebenarnya yang harus kita fokusin adalah kitanya dulu nih, perbaiki di sininya dulu, gitu. Contoh, dulu saya jangankan ngomongin kerja gitu ya, jangankan ngomongin kerja gitu. Bisa bebas dari PS aja, itu sulitnya setengah mati, ya. Nih, kan saya yakin ada beberapa nih yang di handphonenya masih game online nih. Halo. Keluar dulu saya dari situ, Bu Cio. Gitu ya. Lalu bicara lagi ngejar goals, ngejar target gitu ya. Saya yakin nanti Bapak Ibu, teman-teman itu nggak akan dikasih target. Saya juga sama mentor saya juga nggak dikasih target, Bapak Ibu. Tapi berani nggak ngejar target? Ya, singkat cerita salah satu titik balik saya waktu kita cerita soal target itu ya, saya waktu itu ya pas kejar motor itu Bapak Ibu. Nah, ini penting juga saya cerita ya. Kejar motor waktu itu targetnya 40 juta kalau nggak salah. Nah, singkat cerita, sampai 2 hari sebelum tutup buku, saya masih kekurangan 15 juta. Jadi waktu itu baru 25 juta. Dan besoknya, saya itu udah fix jalan-jalan sama teman-teman ke Pulau Seribu. Wah, saya suka banget jalan-jalan. Ya, Pak, kurang 15 juta. Saya juga besok udah nggak sempat lagi kerjain. Saya mau jalan-jalan ke Pulau Seribu. Saya udah bayar waktu itu. Bayangkan ya. Tapi mentor saya waktu itu bilang, wait, tidak bisa. Nah, ketika dibilang tidak bisa sama mentor, Bapak Ibu, ada reaksi berbeda. Kalau ada orang yang, bodo amat, lo bukan bos gua, lo bukan keluarga gua, gitu ya. Lo gua juga udah bayar, ya gue cabut. Ada orang yang memutuskan seperti itu. Tapi kalau saya waktu itu putuskannya apa? Udah deh, saya nurut apa kata mentor. Saya korbankan itu semua. Ya kadang-kadang namanya pilihan itu bukan baik atau buruk gitu. Kadang-kadang dua-duanya baik, tapi Anda harus pilih yang benar-benar yang terbaik gitu. Walaupun kesannya buruk ya, saya akhirnya nggak jalan-jalan, saya sama teman-teman juga akhirnya jadi nggak asik gitu. Tapi saat itu jujur aja, entah dari mana 15 juta itu ketemu, Pak. Semua temen waktu itu pokoknya saya tawarin gitu ya. Kan dulunya nawarin aja malu-malu gitu kan. Nah, sekarang gara-gara saya punya target yang kuat, saya nggak peduli banget. Semua itu. Ada yang Facebooknya lah, saya tegur. Bro, apa kabar bro? Gitu kan. Oh ya, gini. Oh ya, gue lagi distribusin teh nih bro. Cobain ya. Muka tembok waktu itu jujur aja sih di awal ya. Nah, jadi saran saya untuk mendapatkan hasilnya, fokusnya jangan di hasilnya. Tapi fokuslah ke diri sendiri dulu. Berani nggak korbankan semua yang memang nggak penting. Ya. Nurut sama mentor, ketika kitanya jadi, pasti hasil juga akan jadi. Itu gambaran kasarnya, Cio. Wah, keren banget, Pak. Oke,
Nih ada banyak Pak ternyata yang nanya, luar biasa. Nih, gak apa-apa ya Pak, hari ini kita belajar biar kita omsetnya bisa miliaran kayak Pak Farid. Amin. Ya Allah ya Tuhanku. Nih Pak, ini banyak banget yang nanya, Pak saya pengen mulai bisnis tapi kendala saya di modal. Gimana ya kalau saya kendalanya di modal? My friend itu CS. Nah, saya izin jawab ya, gitu. Jujur Bapak Ibu, kalau ngomongin modal, sama Bapak Ibu ya, saya juga nggak punya modal. Jangan dipikir saya di awal itu punya motor, punya tabungan, ya ada warisan gitu ya. Saya memulai usaha ini benar-benar dari angkot ke angkot. Ya, saya mau ketemu mentor saya di Bandung Bapak Ibu. Anda kalau mentornya masih satu kota, bersyukur sekali. Saya mau ketemu mentor saya, itu harus naik angkot dulu ke Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung harus naik Prima Jasa, baru ketemu untuk belajar doang. Belum ada Zoom saat itu Bapak Ibu, masih telepon biasa gitu ya. Akhirnya nggak bisa gitu. Nah, saya mulai dari mana? Jujur aja, saya waktu itu modalnya dari jualan. Gitu. Saya punya stok produk, cuman ada beberapa ya, jujur aja waktu itu paling ya nggak nyampe 300.000 ya, mungkin cuma satu produk. Saya waktu itu cuma ada sekitar 300-an, ya itu aja yang saya putar-putar. Awalnya cuma modal 300.000. Bahkan adik saya lebih ekstrim lagi. Gitu. Adik saya itu benar-benar modalnya adalah saya punya deker bola ya buat pelindung dengkul. Mas, ini nggak dipakai kan? Oke. Saya jual ya ke teman saya buat usaha. Akhirnya dia jual 99.000. Dari 99.000 itu yang diputar. Ya. Namanya kan pasti ada profit toh. Nah, 99 dijual lah misalkan jadi 200.000. Nah, 200.000 awal jangan langsung dipakai Bapak Ibu. Diputar lagi. Jadi 400.000. 400.000 jangan dipakai dulu. Ya, selama Anda masih bisa makan di rumah, selama Anda masih bisa ya cari makan dan tidur, masih bisa cari tempat lain, silakan. Dari tadi 400.000 jadi 800.000. 800.000 jadi 1,6. 1,6 jadi 3,2. 3,2 jadi 6,4. 6,4 jadi 12,8. Nah, tergantung Anda pengen punya volume bisnisnya seperti apa. Pengalaman kalau di tim kita nggak perlu gede-gede banget Bapak Ibu. Ya, saya waktu itu cuma gara-gara 300.000, saya putarkan cuma jadi 2 juta. Udah pas 2 juta, saya nggak mikirin modal lagi Bapak Ibu. Dan juga nanti ada beberapa tips ya. Kalau saya ya modal secukupnya aja diputer. Ya, waktu itu saya sisihkan uang jajan selama 1 minggu. Kalau nggak punya modal sama sekali, coba cek Bapak Ibu, ya daftar nama Anda. Ya, Anda cerita, boleh nggak? Nah, ini yang menarik zaman sekarang ya, dulu nggak ada. Boleh nggak Pak, saya jadi reseller Bapak dulu? Gitu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu orang lupa, modal utamanya bukan uang, tapi modal utamanya niat. Kalau niat Bapak Ibu, sekarang banyak sekali bisnis yang sedang mencari reseller. Nah, jadi pola yang saya terapkan sebenarnya dari dulu ya, saya juga reseller sebenarnya. Gitu. Ya, adik saya juga apalagi nggak punya bisnis, nggak punya modal sama sekali. Itu yang kita putar-putar. Ya. Tapi jangan langsung dipakai. Ya, saya punya tim waktu itu di Kendari seperti itu. Kenapa nggak gede-gede bisnisnya? Siangnya jualan, malamnya foya-foya. Weh, seafood. Siangnya untung, malamnya langsung beli apa-apaan gitu ya. Nah, itu jangan dulu. Ya, ketika Anda mulai dari reseller, Anda bisa mulai nol benar-benar, tapi niatnya kuatin. Ya, saya lebih takut orang yang nggak punya niat dibandingkan orang yang nggak punya modal. Gitu, silakan. Keren banget Pak Farid. Jadi yang penting punya niat guys. Oke lanjut nih. Banyak Pak yang nanya. Luar biasa. Nih ada juga banyak yang nanya gini Pak. Gimana kalau misalnya kita pengen bisnis nih, tapi keluarga kita nggak dukung, terutama orang tua. Padahal saya udah niat banget nih Pak, gitu. Gimana? Barusan aja mama saya masuk. Coba mama saya masih di luar. Saya panggil tuh. Oh gitu ya. Nah, saya belum cerita kendalanya ya. Ketika saya jalankan bisnis, Anda bayangkan ibu saya ditinggalin papa kan waktu saya masih 2 tahun. Ya, gedein anak dari 2 tahun sampai bisa kuliah di Jakarta. Wah, stres nggak tuh kira-kira ya? Ketika lulus kuliah, tahu anaknya jualan, nggak mau kerja, nggak mau ke kantor, nggak mau ngelamar, maunya jualan doang. Mending jualannya langsung profit, jualannya nggak ada duit lagi gitu kan. Dan itu satu, orang tua malunya luar biasa.
disekolahin capek-capek, ujung-ujungnya cuma jualan. Ya, belum lagi kalau saya belajar, saya kan selalu hadir training ya. Jadi teman-teman nanti disediakan training. Training itu weekend banyak kan, Sabtu Minggu. Dan yang namanya Sabtu Minggu itu kan waktu keluarga, ya pasti ada kawinan, ada kumpul sana, kumpul sini. Saya jarang banget bisa hadir. Udah nggak punya duit, sombong lagi sama keluarga. Kalau ada acara nggak mau datang. Itu habis Bapak Ibu. Ya saya diomelin habis, ya bahkan saya minta modal pun juga. Akhirnya Om ngasih 100.000 ya, jadi saya jujur aja waktu itu mulai 100.000 itu yang saya putar-putar Bapak Ibu. Nah, sampai di titik tertentu, tapi kenapa kok masih ngotot? Ya, Bapak Ibu ngomong-ngomong orang tua marah sama kita, itu bukannya karena kita salah juga, tapi ada beberapa beda visinya Bapak Ibu. Ya, samalah sebenarnya nggak di bisnis ini juga. Kalau kita bawa jodoh ke rumah, bawa pacar ke rumah, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ya kan? Lamar kerja, wah tiba-tiba kayak Sidul tuh, masuk jadi supir, diomelin juga, apalagi bisnis. Ya nggak semua orang punya visinya pengen jadi pengusaha. Cuman satu hal yang saya sadari, teman-teman ya, kembali saya ngomong realita, Bapak Ibu. Kalau saya cuma punya penghasilan UMR, kalau saya cuma punya penghasilan sekian juta, kalau saya cuma punya penghasilan sekian, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup yang sudah hampir bisa bilang pasti. Naik haji, wah itu puluhan juta. Beli rumah, mungkin kalau Jakarta, kita sudah bicara rumah itu 3 miliar. Ya, di bawah 3 miliar, Bapak Ibu. Ya, mungkin agak ke pinggir sedikit. Gitu. Bicara beli mobil, wah salam lagi. Ya, jadi saya ngitung pokok aja ya, rumah, mobil, sekolah anak, ini sudah pasti habis uang lebih dari 5 miliar. Pertanyaannya kalau gaji kita cuma belasan juta, itu kapan kebeli? Itu yang saya benar-benar pegang prinsip Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, ya bukannya sombong dari kondisi kritis seperti ini, justru kita lah yang bisnis yang bisa akhirnya mengcover kebutuhan keluarga. Walaupun tidak full, tapi insya Allah ya bisa lah, insya Allah. Di saat orang lain masih pas-pasan. Silakan, Bu Cio. Oke, Pak Farid, ada lagi nih. Saya pilih-pilih dulu ya Pak, yang pertanyaannya bagus. Sebentar. Saya pribadi, gini Pak, banyak juga tadi yang nanya, ini kan saya kendalanya adalah saya tuh nggak ngerti tentang bisnis online sama sekali. Jadi kayak nggak punya pengalaman sama sekali nih. Terus gimana nih solusinya? Sedangkan ilmu online saya nih kebatas. Nah, gimana Pak caranya saya biar bisa bisnis online ini saya lancar? Oke. Mantap. Nah, kalau cari ilmu online, wah, kalau Anda lihat kemasannya dari luar, bahasanya ribet, wah, personal branding. Wah, ini ahli, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan terjebak sampai sekarang aja. Saya kalau orang-orang yang bicara tentang internet marketing, itu saya geli sendiri, Bapak Ibu. Saya, aduh, ini orang ribet-ribet amat sih, ya. Intinya kan perbanyak silaturahmi aja. Bahasa sederhananya gitu ya. Ya, dan sudah dijamin juga di Quran ya, perbanyak silaturahmi, perbanyak rezeki. Bahasa gampangnya, yang tadinya kita kenalannya harus face to face, tapi kalau online ini Anda bisa lebih bagus lagi, Anda bisa kenalan online ya, bahkan ya anti corona itu kalau kenalan online insya Allah nggak ketular gitu. Nah, bahasa gampangnya bisnis online itu adalah punya database, database bukan database lah bahasa yang lebih gampang, punya banyak temen lah gitu ya, di mana di WhatsApp Anda dan lain sebagainya, perbanyak kontak Bapak Ibu, itu bahasa gampangnya. Nah, soal ilmunya bagaimana, Facebooknya gimana Bapak Ibu, nggak mungkin semuanya dikasih sekaligus. Ada tahap-tahapnya Bapak Ibu ya. Saya di awal cuma diajarin BlackBerry doang. Jujur aja dari situ aja omsetnya sudah lumayan ya, waktu itu udah ratusan juta juga gitu. Apalagi sekarang ada ini, ada itu gitu ya. Coba Bapak Ibu nanti cernanya yang sederhana aja dulu. Ya, kalau bahasa saya intinya banyakin temen Bu. Ya. Kalau tadinya WA-nya cuma ada 30, WA-nya cuma ada 50, kalau bisa besok WA-nya udah 3.000 deh. Kira-kira kalau WA-nya 3.000, ya kita jualan apapun, ada yang beli nggak kira-kira? Pasti ada yang beli. Ya, ekstrim-ekstrim, mungkin mau jualan rumah juga silahkan.
Tinggal masalahnya nanti 3.000 ini kontaknya orang-orang berduit atau orang-orang yang memang nggak berduit kan. Kalau kita cerita jualan kan di situnya ya. Bagaimana bisa berkenalan dengan banyak orang yang prospeknya memang bagus, ya nanti Anda akan diajarin sama mentor Anda. Ya, kalau kenalan offline itu kan setengah mati. Misalkan Anda mau ketemu siapa? Ketua DPR. Ini saya kasih gampang contohnya ya. Anda mau dapat daftar nama, ini WA anggota dewan, misalkan di Bekasi gitu ya, anggota DPD Bekasi gitu ya. Kalau offline, ya Anda harus datang ke kantornya, memperkenalkan diri. Jangankan masuk kantornya, Bapak Ibu. Ya, ketemu tembus satpamnya aja belum tentu tembus. Itu kalau cerita offline. Tapi kalau online gimana sekarang? Nah, ini sederhana aja. Ya, Anda googling anggota DPRD Bekasi. Ya, ketemu misalkan Anjas Asmuri gitu ya. Tinggal cari ke Facebook Anjas Asmuri @sfriend. Nah, di situ Anda langsung kenalan itu. Wow, punya temen di Facebook. Ya, walaupun nggak kenal-kenal banget, tapi kan minimal friend di Facebook. Misalkan seperti itu, betul ya? Nah, ketika sudah temenan, ya artinya udah ada peluang di situ kita bisa lihat kebutuhan dia seperti apa. Nah, itulah yang pembedanya ya. Kalau kenalan offline setengah mati untuk kenalan. Tapi kalau online, ya kalau saya cuman gampangnya aja udah googling mau nyari siapa, add di Facebooknya, cerita apa yang bisa kira-kira dikembangkan. Nah, itu bahasa gampangnya gitu ya. Jadi jangan terjebak di kata-kata. Silakan Mici. Oke, thank you Pak Farid. Nah, Ya. Pak Farid pernah down nggak sih? Terus menyikapinya gimana? Kayaknya yang nanya lagi kena masalah Pak, lagi down dia. Pernah down nggak sih? Terus biar nggak mut-mutan gimana nih Pak? Kan banyak Betul. anak muda mut-mutan nih katanya. Betul. Nah, di tim kami juga banyak yang masih mut-mutan, yang masih gampang ngedown gitu ya. Nah, pertama ini kalau versi guyonnya ya, versi bercandanya gitu ya. Orang yang ngedown itu biasanya belum pernah ketemu debt collector biasanya. Ya, saya punya tim namanya Pak Ale ya di Kendari ya. Itu orangnya nggak ada ngedown ya Bapak Ibu. Awalnya saya pikir dia pekerja keras. Ini orang memang orang Kendari, pekerja keras dia ini, nggak kenal namanya males-malesan. Ya, saya pikir dia pekerja keras, Pak. Tapi belakangan saya baru tahu, ternyata dia dikejar-kejar sama debt collector, Bapak Ibu, disuruh bayar. Ya, jadi dia punya usaha sebelumnya konvensional, dia pinjam duit orang, akhirnya proyeknya intinya nggak jalan dengan lancar lah ya. Orangnya nagih, balikan uang saya. Wah, bayangkan mahasiswa punya utang waktu itu lebih dari 100 juta. Cuman ada beberapa modal yang bisa dijual, sisanya 60 juta. Mahasiswa nih, buat Anda nih yang mahasiswa, punya utang 60 juta. Dikejar-kejar sama debt collector. Sempet ngedown nggak kira-kira? Nggak, debt collector nggak peduli ngedown. Lu bayar intinya. Nah, saya banyak ketemu orang-orang yang ngedown ini, pertama, belum punya tanggung jawab. Dia nggak ada kebutuhan yang harus dipenuhin gitu ya. Nah, contoh kedua aja, misalkan contoh Anda punya anak sakit, Anda nggak punya uang, berani nggak ngomong sama anaknya gitu ya, nak nggak usah ke dokter ya, nggak usah berobat ya, nah, papa lagi ngedown. Kira-kira, wah itu anaknya cari bapak lain itu Bapak Ibu, gitu caranya. Nah, jadi sadari ya, ngedown atau tidak itu masalah Anda punya tanggung jawab atau tidak gitu. Makanya satu di Islam juga diajarkan untuk menikah buat salah satunya itu buat punya tanggung jawab. Nah, beranikan dirilah punya tanggung jawab, beranikan dirilah untuk berpikir lebih besar gitu ya. Tapi saya nggak nyaranin, misalkan, langsung ambil kredit rumah Pak, ambil kredit mobil, itu nanti konsultasi dulu Bapak Ibu. Tapi ambil sebagian, minimal buat Anda beranikan dirilah untuk buat yang kuliah, beranikan dirilah untuk mulai bayar kuliah sendiri. Buat Anda yang sudah lulus kuliah atau beranilah untuk mulai biaya hidup sendiri gitu. Wah Pak, saya semuanya udah punya, ya beranilah untuk ya bahagiakan orang tua Anda. Ambil komitmen di situ. Kadang-kadang kalau kita nggak punya tanggung jawab, ya ini termasuk saya juga Bapak Ibu. Ketika waktu saya masih bujangan, saya nggak punya tanggung jawab, nyantai-nyantai aja, PS happy-happy aja, sadar-sadar usia udah 32, 33, nggak punya apa-apa. Itu lebih sadis Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak ada untungnya ngedown. Ya. Kalau masih ngedown juga sekali-sekali pinjaman online aja Bu, kalau perlu. Coba deh.
Nggak, coba jangan balikin. Lebih kuat itu dari Dream Book, Bapak Ibu, karena ada di teror sana sini. Tapi jangan, Bapak Ibu, itu PR itu. Silakan kembali, Bu Cio. Mantap, Pak. Jadi pinjol aja, pinjol. Biar yang memotivasi bukan mentor, tapi debt collector, Pak. Mantap, thank you, Pak. Nah, kan ada ya, tingkatan pertama nurutlah sama mentor. Kalau masih nggak nurut ya carilah debt collector, pasti semangat itu. Luar biasa. Solusinya tepat sekali, Pak Farid. Oke, nih Pak Farid, ada nih, ini banyak banget nih pertanyaan. Ini kayaknya masih banyak yang anak muda. Gimana sih cara bagi waktunya? Saya kan sekolah, saya kan kuliah. Gimana bagi waktunya? Sedangkan saya bisnis online juga. Gimana sih, Pak? Gitu. Cakep. Nah, ini berhubungan sama, jadi ingat zaman kuliah ya. Saya bisa dibilang ya pinter enggak, bego gitu ya. Karena saya nggak bisa fisika tapi masuk teknik ya. Fisika saya pas pra-EPTA ya, zaman saya bocoran, jadi EPTA nggak bisa diambil. Pra-EPTA saya nilainya fisika 2,9 tapi masuk teknik. Itu kan konyol gitu ya, teknik itu isinya fisika semua. Pertama jujur dulu gitu ke diri sendiri ya. Saya banyak juga mahasiswa ketemunya sibuknya doang tapi nggak produktif. Nah, coba cek dulu jadwal kita. Mana yang penting, ya, mana yang nggak penting, ya, mana yang darurat, mana yang nggak darurat. Ini harus dipecah dulu, Bapak Ibu. Ya, kalau semuanya diturutin, wah disuruh sama kakak kelas, wah disuruh sama tante, wah disuruh sama ini, disuruh sama temen, yang plekmatis tuh, wah, waktu 24 jam nggak akan cukup, ya. Jadi pilih-pilih, terutama yang masih kampus, banyak juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ya, Anda kan nggak mesti juga lulus cum laude sebenarnya zaman sekarang. Bagus, tapi kalau cum laude mengorbankan masa depan ya ngapain juga gitu ya. Nah, pertama yang tidak penting dan tidak mendesak. Main game, delete. Ya, bukan berarti nggak boleh. Saya juga dulu, saya maniak sepak bola, Bapak Ibu. Tapi sementara saya bangun bisnis saya nggak main PS dulu, saya jarang juga begadang ya. Tapi saya diganti gitu. Saya dapat nonton langsung di Real Madrid di stadion waktu itu ceritanya. Jadi tidak penting, tidak mendesak, delete. Ya. Kalau penting tapi tidak mendesak, ya penting tapi tidak mendesak. Saya bahas dulu tidak penting tapi mendesak. Ya, contoh, wah dipanggil kakak, ini ada organisasi nih, ya. Saya ditunjuk menjadi ketua Karang Taruna, saya ditunjuk jadi bendahara OSIS. Wah. Sementara Bapak Ibu, kalau Anda nggak bendahara OSIS, ya dunia nggak akan hancur juga. Kalau Anda nggak jadi Pak RT, RT Anda juga nggak akan bubar. Kasih ke orang lain, Pak. Kalau memang tidak penting tapi mendesak. Ya. Jangan terima hal-hal yang memang bisa mengganggu fokus kita. Ya, karena kita sadar nih, penting banget ini bangun bisnis ke depan. Tapi ada juga yang penting dan mendesak. Ya, contoh, anak sakit. Ya, itu kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan jalankan bisnis kalau anak lagi sakit, beresin dulu. Gitu. Yang kuliah, wah lagi ada tugas, kerjakan langsung tugasnya Bapak Ibu. Ya, jangan ditunda. Walaupun ya ini sih saya ya, nggak tahu teman-teman ya. Saya kalau ngerjain tugas tuh tips tugas 100% pasti benar. Ya, saya tunggu jawaban yang lain dulu. Saya cari dulu jawaban yang benar, baru saya kerjain ya. Karena saya sok ngerjain sendiri, akhirnya kalah, nilainya juga jelek. Kan pinter gitu soalnya. Waktu kuliah tuh saya gambar. Jadi hampir semua teman yang pinter-pinter itu saya gambarin. Tapi saya tahu jawabannya gitu maksudnya. Nah, masalahnya bisnis kita ini penting, tapi tidak mendesak. Jalanin bulan depan boleh nggak? Boleh. Jalanin tahun depan boleh nggak? Boleh. Jalanin 10 tahun ke depan boleh nggak? Boleh. Tapi Anda nggak pernah tahu kondisinya. Ketika tiba-tiba semuanya jadi darurat, seharusnya Anda sudah bangun bisnisnya dari sekarang, seharusnya Anda bisa nikmatin, tapi malah kehabisan waktu. Ya, jadi prioritaskanlah yang penting-penting aja. Yang nggak penting, buangin dulu. Ya, itu Cuci. Oke Pak. Nah Pak Farid, ini kan banyak nih yang masih baru, kan kita selain kita jualan, kita di sini bangun tim. Tapi banyak yang pengennya, gue pengennya jualan aja, gue nggak pengen bangun-bangun tim. Nah, gimana tuh menurut Pak Farid?
Betul, 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 betul. Saya juga ngalamin ya fase-fase seperti itu ya. Wah, bahkan itu melibatkan emosi kalau saya fair-fairan ya. Saya bisa jualan ya waktu itu sih gitu ya. Itu jualannya bisa waktu itu jualannya bisa sampai berapa ya? 40 juta, 50 juta gitu ya. Bangun tim, ya ampun, belagu banget, udah nggak punya duit, nggak punya modal, susah lagi diajarinnya. Itu ego saya, Bapak Ibu. Ya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu ya? Akhirnya bisnisnya segitu-segitu aja. 2 tahun, omsetnya masih segitu. 3 tahun, omsetnya masih segitu. Alhasil, yang saya agak kesulitan waktu itu kejar motor ke mobil niaga. Dari omset sekitar 40 juta, disuruh naikin jadi 200 juta. Nah, di situ saya nyerah. Ya sabar-sabar dikit lah bangun tim. Ya, sabar-sabar sedikit ngajarin tim. Ya, akan ketemu orang-orang yang nggak serius. Ya, kalau semuanya serius, Anda cepet banget kayaknya gitu ya. Saya ketemu orang yang bagus, tim saya yang bagus, itu lama Bapak Ibu. Mungkin orang ke 1.000 lebih yang sudah saya tawarin. Baru ketemu satu. Bayangkan, nyari satu ya. Nah, kabar bagusnya, ini kabar bagusnya. Kalau memang orangnya bagus, kita cuma kasih beberapa ilmu aja, dia bisa kembangin dengan cepat, dengan bagus. Nah, di situ paradigma kita bergeser, Pak. Rubahlah, jangan pernah berpikiran membentuk orang. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa nyuruh orang, kita nggak bisa maksa orang, tapi kita menemukan orang. Ya, saya punya tim salah satunya ya, saya ketemu itu cuma di BBM. Yuk jualan online. Emang bisa? Oh bisa. Gitu. Kamu di mana? Oh saya di Pandaan, Jawa Timur. Masya Allah. Ya. Kamu di mana? Di Jakarta. Oh ya udahlah, kapan-kapan. Singkat cerita, beberapa lama orangnya bener datang ke Jakarta, Bapak Ibu. Ketemu di Cawang, saya ajarkan beberapa ilmunya dan memang cepat sekali. Ya, kita yang ketemu terus itu belum tentu berhasil. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang jarang ketemu malah berhasil. Dari situ aja mungkin sekarang omset sudah lebih dari 30 miliar Bapak Ibu. Dari orang yang cuma saya kenal di BBM. Bayangkan ya, 1.000 orang pertama saya tawarin, saya ketemuin, saya ajarin, kagak ada yang jadi. Tapi ketemu satu orang tadi, pengorbanan kita 1.000 tadi itu kebayar semua Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan membentuk orang tapi menemukan orang. Dan percaya banget yang namanya kerja itu ya Allah nggak akan mungkin nggak ngasih. Pasti akan dikasih gitu ya. Rubah dari situ akhirnya meledak bisnisnya. Seperti itu Bu Cio. Pak, 2 pertanyaan terakhir nih kayaknya. Saya pilih dulu, Boleh, Pak. silakan. Bingung nih. Silakan. Terakhirnya sih saya udah siapin, tinggal yang terakhirnya ini nih. Apa ya? Oh, tadi ada, Pak. Pak, saya gengsi nih kalau nawarin langsung ke temen. Gimana ya, Pak? Aduh, banyak banget itu yang setuju. Benar. Benar. Saya juga termasuk orang yang paling gengsi Bapak Ibu ya untuk nawarin produk-produk ke temen gitu ya. Karena saya udah tahu ini pasti nggak beli. Ngeledekin nih ya nih yang ada kan. Mendingan nggak usah gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya ada beberapa hal yang saya lakukan gitu ya. Saya konsultasi lagi sama mentor saya. Ternyata Bapak Ibu, yang namanya teman, ini jangan ditawarin langsung. Ini salah satu trik gitu ya. Jangan ditawarin langsung. Tapi kalau saya waktu itu triknya adalah, bro, tolong infoin ya ke teman-teman. Contoh misalkan kita jualan apa ya? Kita jualan motor gitu, bro, tolong ya kasih tahu teman-temannya kalau ada yang nyari motor belinya di gua. Itu semacam ngetes sebenarnya. Ya waktu itu saya jualannya teh. Ya, bro, kabarin ya kalau ada teman-teman yang kolesterol asam urat, kabarin ke saya. Nah, oh ada om saya, kakak saya. Kenapa? Orang Indonesia Pak. Itu enggak orang Indonesia aja sih. Kalau prinsip jualan itu ya, salah satu yang saya pelajarin. Yang namanya ada yang namanya berburu, ada yang namanya bertani. Kalau orang yang jualannya nggak profesional, dia berburu, semuanya ditawarin, beli dong gua nih, gua jualan ini, gua jualan ini, gua jualan ini. Nah, Anda tahu ya kalau berburu, ketika kita mau nembak binatangnya pasti kabur. Itu kalau berburu. Tapi coba balik gitu ya. Nah, contoh misalkan kita mau nangkap kucing lah. Kalau kita kejar-kejar nggak dapat. Tapi kalau kita kasih ikannya, itu datang sendiri, Pak. Gitu.
Ya, salah satunya juga itu ilmu yang bisa saya pelajarin, ya kalau bertani itu tadi, tanam kepercayaan. Banyak Pak, Bu, apalagi waktu itu peninggi badan ya, diketawain habis Pak. Kita orang teknik ya, taunya fisika, taunya bangunan, peninggi badan, kalsium gitu kan. Itu diketawain habis. Tapi ketawanya ketawa, setahun 2 tahun beli juga Bapak Ibu. Nah, jadi triknya kalau saya salah satunya tadi ya, tolong infoin ya ke temen-temen. Sebenarnya saya mau kasih tahu dia, ya lu butuh peninggi badan dan kan produknya banyak ya, ada masker, ada bisa buat detox dan lain sebagainya. Akhirnya kuat gitu. Dan jangan pernah juga merasa kita tuh nggak butuh. Ya kadang-kadang kalau kita nggak buka omongannya, dia nggak ngomong, nah, itu nggak suka. Bro, tolong infoin ya ke teman-teman. Kalau ada yang butuh ini, kabarin. Oh iya, kemarin nanya, tapi lupa mulu bahasanya mabuk, padahal dia juga gengsi sebetulnya. Nah, gitu salah satu triknya itu. Silakan gitu. Oke, ini Pak, ini pertanyaan terakhir pamungkas. Kan Silakan. banyak nih Pak bisnis lain atau kerjaan lain. Bisa Betul. lah kan kaya nggak atau sukses kan nggak harus bisnis online Tiansi ini. Kan bisa jadi Bagus. karyawan, bisa Bagus. jadi apa pabrik lah atau kuliah dulu lah atau meniti ilmu dulu lah ya kayak gitu loh. Tapi kenapa sih harus Tiansi Pak? Bagus. Mantap. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan pengalaman. Bapak Ibu, jujur aja saya diomelin habis sama orang tua saya dengan pertanyaan seperti tadi. Ya, lu tuh bagus, lu tuh ya pinter, lu tuh ya maksudnya pinter dalam arti mencari nafkah gitu ya. Ya saya juga bisa bisnis-bisnis lain gitu. Tapi kenapa kok Tiansinya nih nggak ditinggal gitu ya? Kenapa udah lupain aja lah Tiansi? Nggak ada duitnya loh waktu itu jujur aja ya. Saya bonus terbesar saya jujur aja waktu itu 300.000 per tahun-tahun itu nggak ada duitnya. Tapi kenapa nggak Tiansi? Kenapa nggak Tiansi ya? Ada beberapa poin sebenarnya ya. Pertama dari segi masa depannya dulu saya cerita. Ya apalagi sudah terbukti justru di pandemi seperti ini bisnis kesehatan ini meledak Bapak Ibu. Ya, bisnis kesehatan. Nah, cuman kalau kita mau bikin perusahaan kesehatan kan itu mustahil. Saya nggak punya modal, saya nggak punya keahlian, tapi lewat usaha ini justru bisa meningkat. Apalagi bisa dengan online. Nggak banyak juga usaha yang bisa dikombinasikan dengan online. Buka cukur rambut nggak bisa online, ya kan? Nah, itu dari sudut pandang produk ya. Tapi salah satu hal yang kenapa saya nggak bisa tinggalkan usaha ini, sebenarnya komunitasnya. Ya, saya mau jadi otomatis bergaulnya sama pengusaha, betul nggak? Nah, masalahnya Abu Rizal Bakri, Sandiaga Uno itu nggak mau bergaul sama saya, ya. Pengen gitu seperti pengusaha-pengusaha besar seperti mereka. Masalahnya mereka nggak mau bergaul sama saya. Nah, ketika saya jalankan awal-awal di Jakarta, waktu itu komunitas usaha kita, ya, itu isi-isinya ada yang direktur bank, ada yang general manager, ada yang kontraktor, ada yang dokter. Di situ saya ngelihat ini yang kita dapatkan langsung ya. Saya selalu berorientasi perbaiki diri, hasil pasti akan membaik. Nah, di komunitas saya nggak bisa ketemu seperti itu, Pak. Ya, di komunitas game ya orangnya gamer ya, orang pantas tuh gamer dari yang ada. Tapi di usaha ini itu dokter berbagi mindset, kontraktor itu berbagi mindset. Akhirnya pola saya untuk di situ. Jadi mahal, Pak, dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Saya nggak punya uangnya, saya nggak punya modalnya, saya tetap datang itu ke training-training, apalagi Anda sudah disediakan online. Ya, salah satu pembicara juga yang namanya Saki gitu ya. Kalau mau cerita bisnis, ya walaupun tidak ada hasilnya, terus rutin minim 5 tahun. Bayang, bergaul lah di otak. Nah, kalau ini sudah diinvest, ini akan berkembang
dengan sendirinya. Tentunya ya lillahi ta'ala, ya karena Anda belum melakukan ikhtiarnya. Ya. Bisa jadi Anda belum berhasil, ya memang belum waktunya. Ya, tapi bisa jadi juga jangan sampai Anda belum berhasil gara-gara ya Anda belum tahu paradigmanya seperti apa, ke depannya seperti apa. Gitu ya. Jadi kasih waktu 5 tahun, di situ Anda nanti akan berkembang dengan sendirinya lah. Karena nggak mungkin juga lewat 1 pertemuan, 2 pertemuan. Alhamdulillahnya investasi yang saya lakukan itu bertahun-tahun ya. Tidak, saya ngelamar kerja juga nggak pernah. Ngomong-ngomong ijazah saya itu saya pakai cuman buat ngambil cicilan motor ya. Jadi saking susahnya tuh ya, jaminannya ijazah Bapak Ibu. Sampai sekarang belum diambil karena di pelabuhan itu saya nggak bisa ngambil, harus om saya ngambil. Ya cicilannya udah lunas gitu maksudnya. Saya nggak pernah kepikiran untuk kerja adalah harus punya usaha sendiri, dan alhamdulillah saya bisa buktiin dari usaha ini Bapak Ibu ya. Kalau ngomong soal penghasilan, waduh, ampun. Jauh yang dari saya bayangkan. Dan yang bonusnya, ini yang juga saya nilai ya. Kalau cuma ngomong materi, betul. Jawaban tadi betul. Di tempat kerjaan lain bisa kok jadi sukses. Tapi yang paling bernilai menurut saya adalah sukses di usaha ini bukan sukses sendirian. Ya, saya bisa ketemu tadi Pak Ale, yang dikejar-kejar debt collector. Dia bisa lunasin utang 60 juta, utang dia. Dan ketika dia pulang kampung, orang tuanya ternyata dikejar-kejar juga sama debt collector. Buat apa? Buat biayarin anaknya itu kuliah di Jakarta. Alhamdulillahnya Pak Ale waktu itu dapat reward mobil, dikasih uang dari perusahaan 180 juta. Utang di bank 130 juta, itu dia tutupin. Ya, ada juga anak yang akhirnya bisa bangunin rumah orang tuanya. Ada juga yang akhirnya ya minimal dari segi sikap itu udah berubah, yang tadinya mabok-mabokan tapi sekarang juga udah jadi pengusaha. Itu yang wah, itu mah panennya bukan di dunia doang itu Bapak Ibu, itu nanti panennya benar-benar di akhirat. Itu yang jadi nanti pegangan kita itu buat di akhirat ya, di mana di luaran sana ya kita mau bawa orang, backingan kita siapa gitu, kita mau nolongin orang kita siapa gitu. Kembali ke situ Dityo ya, jadi dari nilai-nilai. Oke deh, thank you banget Pak Farid buat waktunya. Thank you sudah mau sharing di tim kita. Ya Allah, semoga Pak Farid dan keluarga sehat-sehat terus. Amin, pasti. Amin, dan makin sukses ya Pak. Amin, dan makin berkah amin juga. Ya Allah. Amin. Makasih ya Pak Farid buat waktunya. Semoga kita semua bisa kayak Pak Farid ya. Amin ya Robbal Alamin. Oke Pak Farid. Amin, kalau pasti lebih. Amin. Kalau mau live duluan nggak apa-apa Pak. Siap. Ya. Oke, assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Makasih Pak Farid. Thank you Pak. Oke. Nah, oke Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, acara kelas bisnis online-nya sebentar. Sebentar, maaf say. Oke, acara kelas bisnis online-nya sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada yang masih kurang ngerti, boleh tanyain lagi sama para pengundangnya yang ngundang Anda ke link ini. Buat yang tadi ada masalah kendala di sinyal, tenang aja karena nanti kita ada link YouTube-nya. Jadi nanti teman-teman semuanya yang tadi kurang jelas bisa nonton ulang di link YouTube yang akan kita kasih di grup WhatsApp. Terus jangan lupa minggu depan hari Jumat kita ada acara lagi kelas bisnis online. Nah, bagi teman-teman nih yang mau ngajakin teman-temannya atau saudaranya atau keluarganya yang mau mau diajakin buat ayo bisnis online, nah boleh diajakin karena Jumat depan kita ada acara seperti hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sukses ya. Dadah.